Arca peninggalan masa Kertanegara yang kini tersimpan di Pusat Informasi Majapahit di Trowulan hancur bukanlah karena proses alam termakan usia, melainkan sengaja Arca Djoko Dolok merupakan bentuk penghormatan untuk Raja Singasari terakhir, yakni Sri Maharaja Kertanegara yang menjadi Buddha Mahasobhya. Di bawah lapiknya tertulis sebuah prasasti yang dipahat dari sebuah batu beraksara Jawa Kawi generasi ketiga. Arca Djoko Dolok konon dipercaya mampu memancarkan kekuatan spiritual yang powerful sebagai penolak bala, pagebluk, atau wabah penyakit di daerah perbatasan Tumapel dan Daha. Ada pula yang meyakininya sebagai sarana penetral sumpah serapah dari Maharesi Mpu Barada yang membelah wilayah Kahuripan menjadi dua bagian. Ada sebuah cerita yang berhasil kami kutip pada era Majapahit misalnya. Ketika wilayah ibu kota sedang dilanda kekeringan dengan wabah penyakit yang mengancam, arca ini dipindahkan ke area Astawulan guna mengusir pagebluk dan bencana yang kala itu sedang melanda ibu kota. Kemudian pada masa penjajahan kolonial, sejarah dan wujud fisik sang arca menarik perhatian sang gubernur yang merupakan seorang jenderal VOC dari Belanda. Sang gubernur berniat untuk memboyong Arca Djoko Dolok untuk dibawa ke negara asalnya. Tapi sungguh di luar dugaan. Ketika sang arca dinaikkan ke atas kapal, tiba-tiba saja seluruh awak kapal terserang penyakit diare kronis yang membuat kegiatan pemindahan terhenti untuk sementara waktu. Bukan tanpa sebab, tentunya itu semua ada keterkaitannya dengan arca tersebut. Mungkin saja sang arca tidak mau dipindahkan dari tanah airnya ya. Tapi benar saja, ketika arca diturunkan kembali menginjak ke tanah Ibu Pertiwi, seluruh awak kapal sembuh. Bahkan, penyakit diare yang datang tiba-tiba juga mulai hilang secara tiba-tiba. Ini sudah diuji coba hingga beberapa kali loh, dan hasilnya sama. Sampai akhirnya mereka meyakini bahwa sang arca tidak mau dipindah dari tanah airnya untuk mendiami tempat tinggal baru di salah satu museum di negeri kincir angin tersebut. Masih di tanah air tercinta, tepatnya setelah gagal dibawa ke negara Belanda yang berada di benua Eropa, arca ini tetap berpijak di bumi Ibu Pertiwi tercinta, tepatnya di kantor gubernur Gedung Negara Gerahadi yang berada di Surabaya. Gedung Negara Gerahadi adalah sebuah gedung di Surabaya, Jawa Timur yang dibangun pada tahun 1795 pada masa berkuasanya Residen Dik van Hogendorps. Setelah Arca Djoko Dolok ditetapkan untuk diletakkan di Gedung Negara Gerahadi, seolah-olah ini merupakan suatu pertanda baik akan keadilan masyarakat. Bukan tidak sengaja, setiap ada keputusan yang dianggap merugikan Nusantara yang dibuat oleh para penjajah di gedung ini, maka orang-orang yang bertanggung jawab tentang keputusan yang berlaku akan mengalami hal yang sangat tidak mengenakan. Seperti yang dialami para kru awak kapal pada saat akan memindahkan Arca Djoko Dolok ke luar negeri. Sakit diare kronis bahkan akan mengantarkan mereka menuju ke kematian. Wah, memang sudah seperti kutukan yang berlaku untuk menegakkan keadilan negeri ini ya.
Maka sejak kejadian itu, diputuskan kembali tentang pemindahan sang arca dari kantor sang gubernur, yakni sebagai penghias taman di depan kantor gubernur yang kemudian diberi nama Taman Hapsari atau Taman Bidadari. Selain itu, penetapan nama ini juga bukan hal kosong belaka loh. Sebab konon setiap waktu menjelang senja, ada gadis cantik yang berwajah Jawa Indo-Belanda yang melantunkan pujian Weda Tantra di depan sang arca. Tetapi anehnya, penduduk sekitar tidak mengenal gadis cantik tersebut, tidak tahu namanya, dan tidak tahu dari mana asalnya. Ia muncul secara tiba-tiba. Di halaman Taman Hapsari tersebar arca Wisnu, Linggayoni, Ganesha, dan Dwarapala. Selain itu, beberapa artefak tersebut berasal dari kerajaan yang berbeda pula. Karena memang keberadaannya di sekitar arca Joko Dolok ini dulunya dikumpulkan untuk diangkut ke Belanda, namun gagal, jadi lebih tepatnya taman ini adalah tempat untuk menampung dan menyelamatkan artefak-artefak yang ada. Nah, sekarang kita masuk di era pertempuran 10 November 1945. Cerita tentang sang arca yang kembali unjuk kesaktian, beberapa pejuang negeri yang berlindung di area Taman Hapsari dari hujan bom dan mortir serangan dari pasukan penjajah bersaksi bahwa bom yang jatuh masuk ke area tersebut tidak meledak. Awalnya saya mengamati, apakah ada unsur bom itu memang dijatuhkan separuh hati karena mereka tidak ingin menghancurkan bangunan monumental kantor Gubernur Jenderal VOC di Surabaya yang ada di depannya. Tetapi itu tidaklah mungkin, karena jika melihat jarak dari Pelabuhan Tanjung Perak nan jauh dan tidak bisa melihat langsung ke bawah, di mana tepatnya lokasi arca dan gedung gubernur tersebut, maka sungguh tidak mungkin bom tersebut dijatuhkan dengan harapan tanpa ledakan. Dan alhasil, bom serta mortir yang dijatuhkan bersifat sporadis dan memang jatuh tanpa ledakan akibat aura kuat sang arca. Percaya atau tidak, tapi inilah yang terjadi. Menurut sejarahnya yang panjang dan kecintaannya pada bumi pertiwi, saya datang ke tempat ini menemui karya besar leluhur saya, yakni Sri Maharaja Kertanegara dengan segala manifestasinya. Beliau adalah raja besar penyatu Nusantara ketika hidup, bahkan saktinya melindungi pertiwi ketika sudah meninggal. Kesatria Singasari sejati yang seharusnya menerima lencana Mahaputra dari negeri Nusantara yang kini bernama Indonesia. Mari berjuang dengan bangga, jangan lupakan sejarah sendiri, jangan ikut-ikut budaya bangsa lain, karena Indonesia merupakan satu kesatuan budaya yang sangat kuat, yang mampu menandingi negara-negara yang lain. Bayangkan saja, orang asing saja datang ke Indonesia untuk belajar. Apakah kita sebagai guru, sebagai contoh tauladan yang baik, mau melupakan budaya sejarah peninggalan nenek moyang kita sendiri? Antara iya dan tidak, tapi itulah yang terjadi. Prasasti ini tertulis pada lapik singgasana arca Joko Dolok. Diperlukan ketajaman akal yang bisa menciptakan alat begitu tajam untuk mengukir aksara kecil dan rumit ini. Batu pun tampak begitu lunak di hadapan sang empu. Dibutuhkan kelapangan hati yang bisa meringkas cerita panjang hanya menjadi beberapa baris kalimat, tapi mewakili keindahan bahasa serta pesan yang hendak disampaikan. Itulah leluhur kita yang hebat akalnya, hatinya juga mahakaryanya.
Dahulu, mereka merelakan diri untuk melakukan tapa hamukti wangsa atau ritual secara terus-menerus demi keturunannya. Memohon kepada Tuhan agar anak keturunan berikutnya diberi kemuliaan oleh semesta melebihi dirinya. Tapi lihatlah keadaan sekarang yang sudah mengalami keadaan mulia karena perjuangan para leluhur kita. Para pejuang di tahun 45 adalah leluhur kita. Leluhur itu bukanlah setan ataupun roh yang patut disembah, melainkan sosok yang perlu didoakan dan layak mendapatkan doa dari kita semua, anak keturunannya yang sudah dimuliakan. Jika ada yang menganggap dirinya paling benar dan modern, hingga menganggap warisan budaya leluhur merupakan barang usang yang layak untuk dihancurkan, menganggap apa yang dipercaya para leluhur adalah berseberangan dengan keyakinan sekarang bahwa peradaban Nusantara lebih primitif dibandingkan peradaban asing yang kini dengan bangga disandang. Padahal, lahirnya peradaban di negeri seberang justru berpedoman pada kearifan lokal Nusantara kita. Lihatlah yang terjadi sekarang. Tidak sedikit yang berlomba dalam ilmu dan doktrin hidup demi prestasi dan uang. Tapi malah lupa bahwa hidup ini harus dihiasi rasa welas dan asih dan pengabdian. Karena sebenarnya itulah ajaran Dharma yang sesungguhnya. Tidak pernah ada kata terlambat atau kehinaan bagi kalian yang berani untuk mengubah arah kembali ke jati diri bangsa. Jaya Jaya Wijayanti. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Kanang kue king palu watuan kilo yang menari. Orede.